pada Pendeta Daniel untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, khususnya di dalam memasuki akan bulan Desember pada hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memelihara, meskipun kita tahu bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, khususnya di dalam minggu ini kita melihat di mana COVID-19 masih menjadi satu isu yang paling memberikan akan kekhawatiran, khususnya dengan meningkatnya akan jumlah setiap orang-orang yang terkena virus ini. Dan kita sama-sama terus bergumul kepada Tuhan, kita terus mendekatkan diri pada Tuhan, dan kita terus bagaimana membawa jiwa kita untuk senantiasa selaras dengan apa yang Tuhan menyatakan untuk setiap kita bisa punya kerohanian yang selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan di dalam minggu kemarin, Tuhan izinkan untuk saya bisa melayani di 2 kota, khususnya di Maluku dan juga di Sulawesi. Meskipun di sana juga perkembangan COVID-19 juga meninggi, dan kita melihat bagaimana banyak sekali mereka yang juga mengalami akan satu tragisnya, akan satu masalah di dalam kehidupan keluarga mereka, di mana ada jemaat-jemaat yang juga kena COVID-19, sehingga ini juga menjadi salah satu kekhawatiran di dalam gereja, bagaimana secara fisik mengadakan ibadah. Nah, saudara, bersyukur pada Tuhan selama 1 minggu menuju kepada Ternate yang ada wilayah dari Maluku, dan juga satu lagi setelah dari kebaktian minggu memimpin di Ternate, lalu sorenya saya memimpin di Manado yang ada di Sulawesi. Dan sangat bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan izinkan, baik melalui seminar pelayanan, baik juga melalui kebaktian minggu, maupun juga melalui akan setiap pembinaan kepada setiap pengurus, dan bersyukur pada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Nah, saudara, ini juga menjadi satu hal bagaimana kita percaya berkat Tuhan bukan hanya ada di tempat kita, tapi juga kita melihat berkat Tuhan juga ada di tempat-tempat yang lain. Dan saat kita hari ini bersama-sama bersekutu secara online pada hari ini, kita berharap biarlah pada saat kita bersekutu secara online ini pun, kita tidak kehilangan iman kita tidak kehilangan hati yang takut akan Tuhan, tapi kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita semua. Baik, saudara sekalian, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita. Minggu lalu kita sudah memulai akan pembahasan kita yang baru, yaitu kita bicara tentang Theology of Christmas. Banyak orang merayakan Natal, banyak orang memakai vocabulary Natal, dan banyak sekali dari mereka menggunakan akan ornamen-ornamen Natal dan sebagainya. Tetapi pada saat kita melihat apa yang dirayakan oleh dunia, apa yang dipakai oleh dunia, dan apa yang dimaknai oleh dunia, semua banyak sekali tidak sinkron dengan kitab suci. Oleh karena itu kita sama-sama sebagai orang percaya, kita harus tahu apa yang menjadi center, apa yang menjadi pusat, apa yang menjadi akan kekuatan dan keunikan di dalam Natal, khususnya dari iman kekristenan. Dan bagaimana setiap kita harus punya keyakinan bahwa Kristus harus menjadi pusat dari Natal. Tanpa Kristus, maka Natal tidak ada arti apa-apa. Maka minggu lalu kita sudah membahas tentang Theology of Christmas, kita sudah bicara tentang apa yang namanya inkarnasi. Dan hari ini kita akan bicara tentang satu tema, yaitu kita akan bicara tentang kenosis. Dan hari ini saya akan mengajak saudara melihat kepada 4 subtema, dan mungkin bisa menuju slide berikutnya. Dan kita hari ini akan masuk di dalam 4 subtema, yaitu kita akan coba untuk memahami apa itu kenosis, lalu bagaimana kita melihat perjanjian lama bicara tentang kenosis, lalu bagaimana perjanjian baru bicara tentang kenosis, dan bagaimana kita bicara tentang kenosis dan teosis. Dan ini menjadi satu subtema kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan memakai setiap pembahasan pada hari ini untuk semakin membuat kita belajar rendah hati mengikut Tuhan, dan kita juga belajar bagaimana berserah kepada Tuhan, dan kita juga belajar bagaimana untuk menerapkan firman Tuhan, dan tentu saja tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, kiranya Roh Kudus memimpin kita,
dan belas kasihan Tuhan ada pada kita. Nah, saudara, maka kita sama-sama akan masuk dalam pembahasan kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang senantiasa mengajarkan kepada kami, untuk bagaimana Tuhan adalah Allah yang senantiasa menjaga kami, yang memimpin kami, yang memberikan direction bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya pada hari ini kami berkumpul untuk kami bersama-sama membicarakan tentang Theology of Christmas, yang dimana kami hari ini akan membahas tentang kenosis. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat melihat keunikan yang tidak dimiliki oleh setiap pemikiran-pemikiran, kepercayaan-kepercayaan, maupun agama-agama yang ada. Tuhan, kami berserah kepadamu, memohon kebenaran-Mu lah memimpin kami. Dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berilah kekuatan di dalam setiap keletihan yang ada pada dirinya. Dan biarlah Tuhan, melalui setiap pelayanan-pelayanan yang sudah dipercayakan, biarlah setiap apa yang dia sampaikan, sungguh-sungguh adalah berasal dari Tuhan Allah saja. Dan biarlah Tuhan yang mengurapi dia, dan memakai setiap ucap katanya, untuk membangunkan setiap kami semua, sehingga setiap kami dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami juga menyerahkan kami yang mendengar hari ini, maupun teman-teman kami yang hari ini berhalangan hadir, maupun yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan di tempat lain. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjaga mereka dimanapun mereka berada. Dan untuk mereka yang masih akan mau bergabung bersama dengan kami, kiranya Tuhan yang juga pimpin mereka untuk lebih cepat lagi untuk dapat bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, kita sudah membahas tentang inkarnasi dan kita sudah belajar bagaimana inkarnasi. Kita bicara tentang penjelmaan Allah menjadi manusia. Di mana kata inkarnasi tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi apa yang menjadi pengertian di dalam inkarnasi itu sudah dipaparkan di dalam kitab suci, yaitu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ini adalah satu pengertian bagaimana inkarnasi menyatakan bahwa Allah adalah Allah, dan Allah menjadi manusia, dan Allah yang menjadi manusia itu adalah Allah. Dan dialah yang memberikan bagi kita masing-masing akan satu hal, yaitu setiap kita dapat memperoleh solusi dari seluruh apa yang menjadi pergumulan kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, yaitu kita dapat memperoleh kemuliaan Allah, kita dapat ditebus dosanya, dan kita dapat memperoleh jalan bagaimana kita memiliki relasi kembali kepada Tuhan. Dan melalui inkarnasi Kristus, maka itulah satu-satunya keunikan yang tidak pernah dipunya oleh seluruh kepercayaan, seluruh agama, seluruh mitologi, dan seluruh cerita-cerita rakyat. Maka inilah menjadi satu keunikan yang tidak pernah ada di dalam kitab-kitab yang lain. Sudah banyak orang menyamakan inkarnasi Kristus dengan Krishna yang ada di dalam kepercayaan Hinduisme. Tetapi itu adalah satu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena justru kita melihat Kristus dan Krishna di situ seakan-akan mirip sekali. Tetapi kita melihat Krishna bukan untuk menebus dosa manusia. Tetapi Krishna hanya menjadi seorang yang baik atau menjadi seorang yang memberikan pengajaran, tetapi dia tidak melakukan penebusan dosa. Maka penebusan dosa adalah hanya di dalam Kristus, dan itulah yang dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh siapapun yang pernah ada di dalam mitologi, cerita rakyat, dan sebagainya. Maka ini menjadi satu keunikan kekristenan. Maka orang Kristen pada saat tahu keunikan ini, maka dia tidak mungkin akan berkata semua agama sama. Mereka tidak mungkin akan berkata bahwa Kristus sama dengan Muhammad, Kristus sama dengan Buddhisme, Kristus sama dengan setiap orang-orang besar yang ada di dalam sejarah. Maka kita melihat Kristus adalah satu-satunya inkarnasi Allah yang tidak bisa dijiplak oleh siapapun, tidak bisa dipalsu oleh siapapun, dan tidak bisa dikerjakan tugasnya oleh siapapun. Maka hanya satu-satunya Allah
yang rela dalam dunia dan menjadi firman yang menjadi daging. Dan pribadi Kristuslah adalah satu-satunya yang dapat make it possible di dalam setiap rencana Tuhan. Nah, saudara, maka pembahasan minggu lalu ada satu pembahasan yang besar. Dan hari ini kita akan fokus kepada apa yang tercatat di dalam kitab suci. Kalau minggu lalu kata inkarnasi tidak ada di dalam kitab suci, tapi prinsip inkarnasi ada dalam kitab suci, maka hari ini kita bicara tentang satu kata yang ada di dalam kitab suci. Dan bagaimana kita belajar untuk memahami pengertian di balik apa yang ada di dalam kata tersebut. Nah, saudara, maka kita akan masuk di dalam bagian yang subtema yang pertama, yaitu what is kenosis. Ya, dan mari kita coba lihat dalam slide berikutnya. Saudara, kenosis itu apa, saudara? Maka di dalam kita lihat di dalam kalimat yang pertama, kenosis is the act of emptying of Jesus on will and becoming entirely receptive to God's divine will. Yaitu bicara tentang satu hal, yaitu satu aksi di mana Allah, khususnya adalah Kristus, di mana dia mengosongkan dirinya, mengosongkan kehendaknya, dan mengosongkan seluruh apa yang ada pada dirinya, khususnya tunduk kepada rencana Tuhan, atau tunduk kepada kehendak ilahi dari Allah. Maka kita bisa melihat kenosis itu adalah pengosongan diri di situ. Pengosongan diri dari Kristus, di mana kehendaknya tunduk kepada kehendak Allah. Dan dia mengosongkan dirinya. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 7, di situ kita bisa melihat bagaimana ayat kata kenosis di dalam ayat itu dipaparkan dengan dia mengosongkan dirinya. Atau lebih tepatnya, Jesus made himself nothing. Dia membuat dirinya sendiri untuk menjadi bukan siapa-siapa, maksudnya bukan Allah, tapi dia menjadikan dirinya menjadi manusia. He empty himself. Dan saya mengajak saudara untuk membuka bagian itu. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Dan saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Filipi pasal 2, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri, mengosongkan dirinya sendiri, itu he empty himself. Jadi dia menjadikan dirinya kosong, dan dia yang adalah Allah, tetapi dia di dalam dunia, dia menjadi manusia 100%. Jadi the full deity of Christ ada di dalam dirinya, tapi adalah the full humanity of Christ juga ada pada dirinya. Maka ini menjadi satu kenyataan bahwa pada saat Yesus Kristus inkarnasi ke dalam dunia, yang dilakukan oleh Kristus adalah dia menyangkal dirinya, dia mengosongkan dirinya. Dia yang adalah Allah 100%, dia bisa melakukan segala sesuatunya sebagai Allah. Tapi justru dia di dalam dunia, he empty himself, he made himself nothing, dan dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia 100%. Tetapi bedanya adalah manusia 100% versi Kristus tidak bisa disamakan dengan kita sebagai manusia 100%. Kenapa, saudara? Karena kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa, dan kita adalah keturunan yang sudah rusak, karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa, dan waktu kita jatuh dalam dosa, kualitas hidup kita sudah berada di dalam satu posisi broken. Sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang sudah fallen into sin. Dan kita sudah mengalami apa yang namanya yang dipakai oleh John Calvin adalah total depravity, yaitu kita sudah rusak secara total. Tetapi berbeda dengan Kristus. Dia adalah Allah 100% yang datang dalam dunia, mengosongkan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai manusia 100%, dan dia menjadikan dirinya sebagai manusia 100% secara sempurna. Sehingga dia tidak berdosa, dia tidak memiliki brokenness di dalam dirinya, dan dia tidak menjadi satu manusia yang telah memiliki kecacatan di dalam dirinya. Jadi ini harus dimengerti oleh kita semua. Jadi kemanusiaan Yesus pun adalah kemanusiaan yang sempurna dan tidak jatuh dalam dosa.
maka kita bisa mengatakan bahwa Kristus adalah Adam kedua. Jadi kalau kita melihat Adam yang pertama adalah ciptaan Tuhan, tapi akhirnya dia sudah jatuh di dalam dosa. Dan Kristus adalah Adam kedua, di mana dia adalah Allah yang datang dalam dunia menjadi manusia, dan di dalam kualitas dirinya, dia tidak berdosa, dia sempurna, dan tidak ada cacat celah. Dan ini menjadi satu keunikan yang ada pada Kristus Yesus. Nah, saudara, bagaimana menafsirkan kata mengosongkan diri? Bagaimana menafsirkan kata empty yang dilakukan oleh Kristus, yaitu he empty himself. Maka saudara, waktu kita melihat bagian ini, maka kita melihat Paulus waktu menuliskan surat Filipi, kata kenosis dimengerti atau diajarkan kepada setiap jemaat yang ada di Filipi, di dalam konteks kenosis berbicara tentang God's humility, bicara tentang kerendahan hati Tuhan Allah, berinkarnasi Allah menjadi manusia, dan ini menjadi satu panggilan bagaimana setiap orang Kristen pun belajar untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan ini kepada orang lain. Jadi waktu Kristus yang adalah Allah, tapi dia datang dunia menjadi manusia, dan mau melayani, dan mau memberikan pengertian yang benar, dan mau menebus dosa manusia, dan mau memberitakan akan berita sukacita, maka ini juga menjadi satu panggilan bagi orang Kristen, yaitu jangan hanya menikmati anugerah sendiri, jangan egois, tapi juga belajar membagikan berkat Tuhan kepada orang lain. Saudara, di dalam berkat Tuhan kadang-kadang kita mendapatkan Injil Tuhan, maka Injil biarlah diberitakan bagi orang lain. Waktu kita terima doktrin yang benar, kita tidak bisa hanya mengatakan, puji Tuhan, saya sudah tahu doktrin yang benar. Tapi saya juga harus belajar untuk mengajarkan doktrin yang benar itu kepada orang lain. Nah, saudara, waktu kita diberkati secara materi, kita dapat uang, atau kita dapat akan setiap apa yang menjadi kelebihan material, kelebihan harta, maka kita pun harus belajar bagaimana untuk peduli kepada orang-orang miskin, peduli kepada orang-orang Kristen yang mengalami pukulan, yang mengalami akan musibah dan sebagainya. Dan ini pun menjadi satu pelajaran bagaimana kita belajar dengan hati untuk apa? Memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, maka ini menjadi satu hal yang kita perlu untuk belajar secara God's humility, yaitu kita belajar kerendahan hati dari Tuhan Allah yang rela datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk memberikan keselamatan, memberikan kebenaran kepada orang yang belum kenal Tuhan. Nah, saudara, banyak orang menafsirkan akan humility ini. Banyak orang berusaha untuk menafsirkan kata kenosis ini. Minggu lalu saya mungkin sudah mengkutipnya, yaitu ada orang yang berusaha untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Misalnya ada banyak orang-orang yang mengalami satu hal gangster atau orang-orang yang berada di dalam kehidupan malam. Di mana kita mau sebagai orang Kristen kita mau menjangkau orang-orang yang berada di dalam kehidupan malam. Mereka hidup di dalam seks bebas, mereka hidup di dalam marijuana, narkotik, dan juga pesta pora dan sebagainya. Dan waktu kita berkata, saya adalah utusan Kristus. Lalu kita berkata, saya adalah murid Kristus, maka saya mau belajar inkarnasi Kristus, saya mau menjangkau orang-orang jalanan itu, saya mau menjangkau mereka dengan semangat inkarnasi. Saya mau kenosis, saya mau mengosongkan diri. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang baik-baik, tapi saya mau mengosongkan diri menjadi orang brengsek seperti mereka. Maka kita pun akhirnya ikutan free sex, akhirnya kita ikut-ikutan untuk menjadi orang yang hidup dalam pesta pora, lalu kita juga menjadi orang-orang yang ikutan untuk pakai tato, lalu kita minum alkohol, kita minum narkotik, dan sebagainya. Kita nikmati semuanya itu dengan alasan saudara melakukan kenosis, saudara melakukan inkarnasi. Saudara, saya harus katakan itu adalah sebuah pemurtatan. Orang yang berani berkata, saya mau melayani orang-orang yang hidup di dalam free sex, hidup yang dalam alkohol, hidup di dalam akan pesta pora dan sebagainya, tetapi dengan definisi inkarnasi,
lalu masuk ke dalam dunia seperti itu, lalu bersama-sama dengan mereka. Itu namanya adalah sebuah excuse. Mereka melakukan excuse dengan bahasa rohani, tapi justru melakukan dosa. Ingat saudara, Yesus waktu dia inkarnasi, Yesus waktu dia melakukan kenosis Kristus tidak membuat dirinya berdosa. Dia menjadi manusia, dia tetap sempurna. Menjadi manusia, dia tetap tidak kompromi terhadap dosa. Dan waktu dia jadi manusia pun, dia tidak pernah satu kali pun membiarkan dirinya melakukan dosa. Maka ada pikiran apa pada saat orang-orang Kristen mengadopsi semangat dari inkarnasi dan mengadopsi semangat dari kenosis, tetapi mereka justru melampiaskan nafsu, mereka melampiaskan dosa, mereka melampiaskan setiap kehidupan-kehidupan yang dialami orang lain, dan mereka ikut-ikutan untuk menjangkaunya. Maka hari ini kalau kita melihat ada ibadah yang dimana yang memimpin pujian itu, dia dengan sengaja memakai tato, lalu dia dengan sengaja juga menjadi seorang alkoholik, lalu bahkan juga menjadikan dirinya sebagai seorang yang juga hidup di dalam jalanan, yaitu mereka ngerokok, mereka alkohol, mereka pesta pora, dan sebagainya. Tapi mereka membicarakan Kristus. Kristus peduli dengan orang-orang seperti itu. Maka waktu mereka menghidupi kehidupan seperti itu pun, seakan-akan dikatakan bahwa apa? Tuhan tahu kelemahanmu. Maka karena Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan pun juga tahu setiap apa yang menjadi ketidakmampuanmu. Maka tidak bisa meninggalkan diri dari free sex, Tuhan mengerti. Tidak bisa meninggalkan diri dari apa yang namanya pesta pora, Tuhan mengerti. Saudara, ini adalah satu kekristenan yang sudah murtad. Ini adalah kekristenan yang sudah jauh dari ajaran kitab suci, karena Tuhan Yesus tidak pernah ikut-ikutan berdosa. Meskipun ada orang mungkin mengutip dengan, Yesus kan ikut perkawinan di Kana, minum juga anggur, lalu juga berdansa-dansa di situ. Bukankah Yesus juga ikutan clubbing? Bukankah Yesus juga ikutan minum alkohol? Dan bukankah Yesus juga ikut-ikutan untuk mengikuti sebuah celebration? Saudara, celebration tidak salah, saudara. Perkawinan, pesta kawin, itulah sesuatu yang masih adalah natural. Tetapi bukan dengan pesta seks, bukan dengan pesta alkohol, bukan dengan pesta marijuana atau narkotik, dan sebagainya. Saudara, maka ini banyak sekali orang-orang Kristen yang memang maunya berdosa, tetapi memakai bahasa yang sangat sakral, yaitu memakai inkarnasi atau memakai apa yang namanya sebuah kalimat, yaitu yang namanya kenosis, sehingga akhirnya apa? Setiap apa yang dilakukan kelihatannya rohani, padahal apa yang dilakukan itu adalah jahat dari mata Tuhan. Maka saudara, kita harus kembali, apa yang harus kita lakukan saudara? Apa arti kenosis yang sesungguhnya? Apa arti kerendahan hati Allah? Kita jangan marah dulu waktu kita menerima kritik seperti ini, tapi kita perlu belajar. Khususnya bagaimana kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh dapat belajar dari sumber yang dipercaya. Dan sumber yang dipercaya adalah kitab suci. Maka kitab suci tidak bisa dikotori dengan interpretasi manusia. Kitab suci harus menyatakan dirinya kepada kita apa yang menjadi the true definition on kenosis. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang sangat penting yang kita perlu untuk yakini, dan ini juga yang penting untuk kita bersama-sama juga adopsi. Nah saudara, maka pembelajaran attitude yang baik di dalam kenosis adalah kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Yohanes pasal 3, mari kita buka bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 30, saya akan bacakan saudara. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. He must greater, I must become less. Ya harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Dan saudara, kenapa Yohanes Pembaptis bisa punya statement yang seperti ini, saudara? Bukankah Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu daripada Kristus? Bukankah dia lebih senior daripada Kristus? Bukankah dia lebih dewasa secara umur daripada Kristus? Tapi kenapa justru waktu dia menyatakan kalimat ini, yang dikatakan Kristus yang harus makin besar,
Yesus yang harus makin besar, juniornya yang harus lebih besar. Sedangkan dia yang adalah senior, dia harus makin kecil. Saudara, kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan statement ini? Tentu saja, saudara, Yohanes Pembaptis bukan fokus kepada umur, bukan fokus kepada senior atau junior, tetapi dia bicara tentang Kristus adalah inkarnasi Allah. Maka inkarnasi Allah harus senantiasa menjadi satu hal yang besar. Maka siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis hanya mengatakan bahwa saya adalah orang yang kecil dan aku harus makin kecil. Sudah kecil, harus makin kecil. Berarti apa? Dia harus tidak membawa dirinya untuk menjadi message atau menjadi kesaksian yang melebihi Kristus. Jadi kesaksian Kristus harus lebih besar daripada kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan jalan bagi Kristus. Maka waktu dia mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka waktu Yohanes Pembaptis mengatakan itu, karena kerajaan Allah sudah dekat, dan kerajaan Allah yang dekat itu adalah di dalam kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia. Maka Yohanes Pembaptis belajar untuk humility. Ya, dia belajar menjadi orang yang rendah hati, di mana dia tahu Kristus adalah inkarnasi Allah, maka dia tidak boleh membesarkan dirinya. Maka hanya Kristus yang harus dibesarkan, dan hanya Kristus yang harus diberitakan, dan hanya Kristus yang harus menjadi satu-satunya Injil yang diberitakan oleh setiap pemberita Injil. Maka ini adalah pelajaran yang kita bisa lihat khususnya dari Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana Perjanjian Lama bicara tentang kenosis. Bagaimana Perjanjian Lama bicara tentang pemahaman tentang kenosis. Nah, saudara, kalau kita melihat kata kenosis di dalam bahasa Ibrani itu adalah pesat. Nah, pesat artinya adalah to strip off atau to put off, atau lebih kalau bahasa Indonesia memakai istilah menanggalkan pakaiannya sendiri atau menelanjangi diri. Nah, saudara, ini adalah satu kata yang dipakai. Kenosis bicara tentang penanggalan, bicara tentang penelanjangan. Nah, saudara, tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat spesial di saat kita bisa melihat dua bagian di dalam kitab suci, di mana kita belajar untuk melihat bagaimana Alkitab bukan hanya sekedar bicara tentang penanggalan atau penelanjangan, tapi juga bicara tentang sesuatu yang digenapi oleh Kristus. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagian yang pertama. Saya minta Yeremia pasal 14 ayat 2 dibacakan oleh Nelson. Coba Nelson bacakan Yeremia 14 ayat yang kedua. Yeremia 14 ayat yang kedua. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. 14 ayat yang kedua. Ya. Bentar ya. Ya. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah, jeritan Yerusalem naik ke atas. Ayat ketiga, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya merah, menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Nah, saudara, ini adalah satu masa di mana Yeremia bicara tentang satu hal, yaitu musim kering terjadi. Dan waktu musim kering terjadi, ada hal yang digambarkan, yaitu apa? Ada hal yang digambarkan, yaitu musim kering membuat orang berkabung. Musim kering membuat seorang yang awalnya berdaya menjadi tidak berdaya. Nah, waktu kita melihat Yehuda berkabung dengan keadaan musim kering yang seperti ini,
sudah menjadikan satu hal, kata dari berkabung, kata dari mereka semua akhirnya berada di dalam musim kering di situ. Di situ membawa kondisi yaitu apa? Mereka yang selama ini hidup baik-baik saja, akhirnya menjadi orang yang tidak berdaya. Menjadi orang yang awalnya begitu sehat, tapi akhirnya harus akan menjadi orang yang bertahan hidup. Dan untuk menjadi orang yang bertahan hidup, meskipun tidak disuplai dengan apapun, maka mereka menjadi orang yang mencicipi kehidupan secara minor. Nah, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berasal mempercayai sesuatu, kadang-kadang dengan kepercayaan itu mereka diuji. Sehingga mereka harus menjadi orang yang apa? Mereka harus menjadi orang yang di satu sisi yang lain mereka harus tetap beriman kepada Tuhan, tapi di satu sisi yang lain mereka harus menghadapi realita dan tantangan yang mereka hadapi. Dan salah satu di sini adalah apa yang namanya musim kering, saudara. Maka musim kering membuat seseorang beriman sekalipun, tapi realitas seakan-akan menunjukkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki akan satu kehidupan yang baik, tapi kadang dengan iman kita harus rela untuk tidak kompromi, dan di dalam tidak kompromi itu akhirnya kita menjadi tidak berdaya. Saudara, kadang-kadang dalam masa-masa seperti itu kita menjadi orang-orang yang kelihatannya kuat, tapi sebenarnya kita sedang mencobai diri. Contoh yang kita bisa lihat adalah seperti pada saat di dalam waktu Yesus di dalam kitab Injil digambarkan dia 40 hari berpuasa. Dan waktu dia 40 hari berpuasa, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia mengalami kelaparan, dia mengalami kehausan, dan Yesus adalah Allah, saudara. Yesus adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia 100%. Dan dia adalah manusia yang juga mengalami akan satu hal, di mana dalam dirinya, dia sebenarnya Allah yang sanggup dengan dayanya untuk melakukan segala sesuatu. Tapi justru, he strip off, he put off semuanya itu, sehingga akhirnya musim kering atau musim paceklik atau juga yang namanya puasa 40 hari itu menjadikan dia sebagai orang yang punya daya, tapi justru menjadi orang yang tidak berdaya. Justru dia rela menyangkal dirinya, dan dalam penyangkalan dirinya itu dia menjadi orang yang sangat-sangat lemah secara tubuh, tapi justru dia tidak kompromi dengan apa yang menjadi teologi atau apa yang menjadi kesaksian yang ada pada dirinya. Maka dikatakan bahwa pembesar-pembesar menyuruh pelayannya mencari air, mereka sampai ke sumur-sumur, tidak menemukan air, mereka pulang dengan kendi kosong, mereka malu bukan jadi merah, mereka menyelubungi kepala mereka. Menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang mengikut Tuhan, kadang-kadang mereka juga mengalami apa yang namanya tidak ada jalan keluar. Saudara, ini adalah satu hal di mana kadang-kadang pergumulan hidup kita semua ini justru adalah karena untuk menguji iman kita. Jadi kadang-kadang kita harus lihat kadang kenapa COVID-19 bisa menjadi sesuatu realita yang harus kita hadapi. Kita percaya salah satunya adalah karena kita diizinkan Tuhan untuk melihat apa yang selama ini menjadi kebanggaan manusia, apa yang selama ini menjadi mimpi manusia, apa yang selama ini menjadi harapan manusia, tidak selalu dapat memberikan jalan bagi mereka. Maka realitas seakan-akan kosong, realitas seakan-akan buntu, maka itulah menjadi satu hal yang Tuhan mau tunjukkan bahwa apa? Bahwa kekeringan seringkali adalah satu hal yang Tuhan izinkan untuk kita belajar mengenal humility yang pada diri kita. Maka sudah, Yesus Kristus, dia adalah Allah. Tapi dia juga membuktikan dirinya bahwa dia adalah manusia yang juga berada di dalam ketidakberdayaan. Dan di dalam kitab Yeremia di sini, waktu dia mengatakan bahwa apa? Bahwa bangsa Israel, waktu mereka mengalami akan musim kering tersebut, maka apa yang dialami oleh Israel bukan hanya dialami oleh Israel, tapi juga dialami oleh Tuhan Allah, dialami oleh Kristus. Karena Kristus pun menanggalkan ketuhanan, di mana dia mengosongkan dirinya, dia menelanjangi dirinya, dia tidak menjadi akan Allah yang berkuasa di dalam
kemanusiaannya. Tapi dia justru merendahkan dirinya dan dia mengosongkan dirinya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang baik bagi kita untuk kita belajar dari Old Testament. Kita bisa melihat bagaimana kenosis dibicarakan di dalam orang yang memiliki daya di dalam dirinya. Tapi justru dia tidak menggunakan daya itu, dia tidak untuk menjadi figur yang memperalat daya itu, tapi dia menjadikan dirinya, menanggalkan semuanya itu, menelanjangi semuanya itu, dan menjadi orang yang tidak berdaya, dan sama-sama menghadapi musim kering. Jadi musim kering bukan cuma orang Kristen yang mengalami, orang percaya mengalami, tapi Kristus juga yang adalah Allah mengalami musim kering tersebut. Maka ini menjadi satu pembelajaran konteks. Ya. Lalu kedua, saya mengajak saudara untuk melihat kepada Yesaya 53. Mari kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12. Saya minta Jasmine bacakan ya. Jasmine bacakan untuk Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, saya bacakan sekali lagi. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dia memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan oleh karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, saudara, saya mau fokus kepada satu hal, yaitu sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Nah, saudara, kalau kita melihat kata menyerahkan nyawanya, di sini seakan-akan hanya menjadikan dirinya sebagai pengganti saja. Tetapi ada satu sense yang kita bisa lihat di dalam bahasa asli, menyerahkan nyawa bukan dengan sekedar memberikan dirinya, tapi mencurahkan hidupnya, mencurahkan darah bagi orang-orang yang digantinya. Itu yang lebih tepat, saudara. Yaitu menyerahkan nyawanya itu dengan mencurahkan darah, menumpahkan darah lebih tepat. Menumpahkan darah lebih untuk orang yang akan digantinya. Nah, saudara, kata kenosis tidak bisa lepas dari darah. Kalau yang pertama, kenosis tidak bisa lepas dari orang yang memiliki daya, tapi justru rela untuk menjadi orang yang tak berdaya. Jadi, rela menanggalkan, rela menelanjangi. Ya, itu yang pertama kita bisa lihat spirit dari Perjanjian Lama. Dan kedua adalah menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa di sini adalah bicara tentang penumpahan darah. Dan Alkitab bicara tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Tanpa penumpahan darah tidak ada hidup yang baru. Sudah kita lihat dalam Perjanjian Lama, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita melihat bagaimana waktu dia jatuh dalam dosa, dia malu karena telanjang. Akhirnya Tuhan menumpahkan darah seekor binatang, di mana kulitnya dipakai untuk menjadi baju bagi Adam dan bagi Hawa. Maka penumpahan darah baru ada pengampunan. Maka kita melihat bagaimana Tuhan Allah, di satu sisi dia marah. Kenapa? Dia murka. Karena Adam dan Hawa telah menjadi sosok yang sudah dengar firman, tapi dia justru jatuh di dalam dosa. Tapi meskipun demikian, Tuhan tidak membinasakan Adam dan Hawa. Justru Adam diberikan second chance. Hawa diberikan second chance. Sehingga akhirnya apa? Mereka dipelihara oleh Tuhan. Meskipun mereka sudah cacat, tetapi Tuhan menumpahkan darah seekor binatang, memberikan pakaian sebagai lambang. Yaitu apa? Tuhan menyertai mereka. Maka pakaian itu kenapa ada di dalam hidup manusia? Bukan untuk pamer merek, bukan untuk pamer harga, bukan untuk pamer model, bukan untuk pamer warna. Tapi justru pakaian diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai reminder. Sebagai reminder bagaimana saudara adalah manusia jatuh dalam dosa, dan di dalam kejatuhanmu dalam dosa, Tuhan masih peduli untuk memberikan pengampunan,
memberikan kesempatan kedua, dan memberikan pemeliharaannya kepada saudara dan saya. Jadi pakaian ini adalah simbol di mana kepedulian Tuhan terhadap kita sebagai manusia yang jatuh dosa. Tapi sekarang kita lihat desainer pakaian. Justru mereka menggambarkan pakaian-pakaian itu, mendesain pakaian-pakaian itu, dan mempromosikan di dalam catwalk dengan satu spirit, yaitu apa? Mereka mengumbar nafsu. Mereka mengumbar akan satu hal, apa yang namanya imajinasi. Dan semuanya itu dengan liarnya digambarkan dengan begitu tidak tahu malu. Kita melihat banyak desainer-desainer justru bikin baju yang tidak karu-karuan. Justru pamer payudara, lalu pamer paha, lalu juga pamer akan alat-alat vital yang lain. Dan saudara, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak lazim, yang tidak benar, dan juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan justru memberikan pakaian itu, menutupi apa yang mereka malu itu. Menutupi apa yang menjadi alat-alat vital mereka. Bukan untuk membuka dengan lebar apa yang ada pada situ. Padahal bagi Tuhan telanjang itu adalah satu yang indah. Bagi Tuhan telanjang itu adalah sebuah kenikmatan ilahi. Kenapa? Karena telanjang itu adalah ciptaan Tuhan Allah. Tapi justru waktu manusia jatuh dalam dosa, maka pakaian menjadi akan solusi bagi kemaluan manusia adalah karena apa? Karena Tuhan yang inisiatif dulu. Kalau kita melihat apa yang dipikir oleh manusia waktu pikir tentang ketelanjangan dirinya, dia ambil daun pohon ara. Tetapi justru Tuhan bilang bahwa aku akan mengenakan pakaian bagimu. Dan waktu dia tumpahkan darah, lalu dia pakaikan baju itu, Tuhan masih izinkan Adam dan Hawa hidup. Maka saudara, inisiatif Allah mengasihi, inisiatif Allah mengampuni, inisiatif Allah menyelamatkan, inisiatif Allah memelihara. Itu adalah satu bentuk di mana kenosis yang sejati adalah melakukan bagi setiap orang berdosa di dalam kasih sayangnya. Maka saudara, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darah, mengorbankan dirinya untuk supaya orang tersebut diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat perjanjian lama, itu banyak sekali akan satu pengertian-pengertian yang bicara tentang perjanjian baru. Bicara tentang nubuat apa yang akan muncul dalam perjanjian baru. Dan saudara, kata pesat di sini memberikan satu semangat bagi kita, yaitu Allah saja rela menanggalkan dirinya, menelanjangi dirinya. Dari Allah rela datang dunia menjadi manusia. Dan yang berdaya dengan the power, memiliki akan kuasa besar, tapi rela dari super menjadi minor, dan menyerahkan nyawa, mencurahkan darah, dan menebus, mengampuni, dan memberikan keselamatan. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Maka kenosis dan perjanjian lama adalah sebuah pengorbanan, sacrifice. Dan di dalam perjanjian lama, nuansa kenosis dibicarakan di dalam satu hal, yaitu bicara tentang menjadi korban hidup. Sungguh indah, saudara. Maka, saudara, itu yang menjadi satu hal yang dipaparkan dalam perjanjian lama, yang meskipun waktu kita lihat, dia belum secara jelas memaparkan tentang Kristus secara pribadi. Tetapi dalam perjanjian baru, kita akan melihat lebih jelas tentang apa yang menjadi pribadi dari Kristus, kenapa dia mengosongkan dirinya, kenapa dia yang berdaya menjadi tidak berdaya, kenapa dia untuk menyelamatkan manusia, dia menyerahkan nyawa, mencurahkan darah, dan memberikan dirinya bagi manusia berdosa. Maka di dalam perjanjian baru, kita akan melihat dengan lebih jelas. Coba buka di dalam slide berikutnya. Ya, saudara, tadi kita sudah membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 7, di mana ia menjadikan dirinya kosong. Dia mengosongkan dirinya. Nah, saudara, di dalam mengosongkan dirinya, kita melihat beberapa ayat bicara tentang satu identitas. Yaitu apa? Identitas dia yang mengosongkan dirinya itu siapa? Siapakah Kristus yang mengosongkan dirinya? Nah, kita melihat beberapa ayat
Di mana di ayat itu menyatakan yang pertama, He is God. Maka Kristus adalah Tuhan. Nah, saudara, banyak orang nggak mau terima Kristus adalah Tuhan, karena jelas-jelas dia adalah anak yang lahir dari tukang kayu. Dari Yusuf dan Maria. Mereka nggak bisa terima bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya bisa terima Yesus adalah guru, mereka bisa terima Yesus adalah master, dan mereka bisa terima Yesus adalah manusia. Tapi mereka tidak bisa terima Yesus adalah Tuhan. Dan sudah sampai hari ini kita melihat orang-orang Muslim juga tidak mempercayai Kristus adalah Tuhan. Mereka percaya Kristus adalah salah satu dari nabi. Maka mereka panggil Yesus adalah Nabi Isa. Tapi mereka tidak bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam beberapa ayat. Coba, saudara, kita lihat pertama di dalam Markus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus. Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 39. Markus pasal 4 ayat 39. Saya akan bacakan, saudara. Oke. Ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, saudara, ayat ini bicara tentang angin ribut diredakan. Dan kita tahu Yesus waktu naik di dalam kapal itu, di dalam keadaan letih sebagai manusia. Dia sudah melayani Tuhan dengan begitu capeknya, dia sudah mengajar perumpamaan dengan begitu banyaknya, dan juga di dalam setiap keletihan itu, sebagai manusia dia perlu tidur. Maka waktu dia naik kapal di situ, dia tidur sudah sebagai manusia. Dia capek sebagai manusia. Dan murid-murid Yesus tahu betapa capeknya dia. Maka murid-murid Yesus, mereka waktu naik kapal itu, mereka tidak ganggu Yesus tidur. Tetapi waktu angin ribut muncul, saudara, angin ribut muncul bukan di laut, saudara, tapi angin ribut muncul adalah di danau. Nah, saudara, waktu itu yang terjadi adalah apa? Di mana waktu angin ribut muncul di danau, di situ kita melihat bagaimana alam seakan-akan tidak kompromi. Tidak peduli Kristen dan Kristen, alam akan menghardik mereka. Tidak peduli orang percaya, tidak percaya, alam akan menghadapi mereka. Nah, sudah waktu murid-murid Yesus berusaha untuk menyelamatkan diri dan juga berusaha untuk melawan angin tersebut dengan dia membawa keseimbangan pada kapal itu, mereka nggak sanggup. Dan akhirnya mereka bertanya kepada Yesus. Dan mereka tanya, yaitu apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat tidak beriman. Saudara. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kata kita yaitu apa? Termasuk Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus tidak peduli kalau engkau juga binasa, kami juga binasa. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang betul-betul totally wrong. Saudara. Kalau mereka mengenal Yesus, mereka mengenal siapakah Yesus itu, maka seharusnya mereka tahu Yesus tidak mungkin membiarkan mereka semua jatuh di dalam satu percobaan. Saudara, kita melihat bagaimana Yesus sudah penuh dengan kuasa menyembuhkan. Saudara akan melihat di dalam bagian Markus pasal 3, saudara akan menemukan bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Lalu saudara kalau lihat lagi, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang lain. Lalu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita melihat Yesus melakukan mujizat penyembuhan, saudara. Dan waktu dia melakukan mujizat penyembuhan, menunjukkan satu kualitas, yaitu apa? Dia bukan sembarangan manusia. Karena dia adalah Tuhan. Dan dia adalah Tuhan, dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, saudara, di dalam kuasa menyembuhan, Tuhan Yesus punya kuasa. Bahkan dia mengusir roh jahat. Dan dia juga melakukan satu hal, bagaimana membangkitkan orang mati. Nanti, saudara, setelah angin ribut, saudara akan lihat, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa.
Nanti saudara lihat lagi setelah itu, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Saudara melihat akan ini berterus-terus muncul. Menunjukkan bahwa Yesus bukan sembarangan guru. Bahkan orang-orang beragama pun, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, sampai melihat Yesus ini adalah satu sosok yang kelihatannya dari tradisi Yahudi, tapi justru dia punya satu kuasa yang tidak dipunyai oleh orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi, mereka menganggap kuasa yang ada pada Yesus bukan kuasa dari Tuhan. Mereka menganggap kuasa dari Yesus adalah kuasa dari Beelzebul, dari setan. Nah, ini satu hal, kita melihat bagaimana waktu angin ribut terjadi, Yesus langsung berkata, diam. Yesus langsung berkata, tenanglah. Lalu dia mengatakan kepada murid, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Surah ini menggambarkan bagaimana Kristus sungguh-sungguh dia adalah Allah. Dia sungguh-sungguh punya kuasa Allah. Dan dia sungguh-sungguh adalah pembawa akan apa yang dititipkan Allah untuk manusia. Dan dia sungguh-sungguh menjadi the messenger of God, the mediator, dan dia sungguh-sungguh adalah savior bagi kita. Dan dia rela datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, dan Allah yang senantiasa menjadi identitas dirinya. Dia tidak mengumbar semuanya bagi manusia. Walaupun kita percaya kuasa Allah dilakukan dalam dirinya sebagai manusia, tapi dia tidak pernah mengumbar, aku adalah Allah. Ya. Tetapi saudara, kita bisa melihat dari semuanya itu. Sampai orang berkata, siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat padanya. Saudara, mungkin kita melihat aneh ya, angin ribut kok bisa terjadi di danau ya. Saudara, saya pernah satu kali berada di Hangzhou, saudara. Dan waktu saya di Hangzhou, kita biasanya tahu kalau di Hangzhou ada satu danau yang terkenal namanya Sihu. Ya, ada nama satu danau namanya Danau Sihu Lake. Dan di Danau Sihu, saya waktu itu pernah satu kali, waktu itu datang ke situ, dan melihat bagaimana danau itu penuh dengan goncangan gelombang. Saudara. Kenapa, saudara? Karena di satu sisi yang lain angin begitu kencang. Satu sisi yang lain kita melihat bagaimana hujan begitu deras. Dan akhirnya melihat bagaimana danau yang biasanya kami lihat begitu tenang, waktu itu menjadi satu gelombang yang begitu mengerikan. Sehingga seakan-akan seperti laut yang sedang mengamuk. Dan saya pernah melihat itu satu kali. Dan bisa melihat bagaimana kapal-kapal kosong itu akhirnya bisa bergoyang dengan begitu kencangnya. Maka fenomena alam seperti itu kita bisa lihat bahwa apa? Sungguh-sungguh bahwa apa? Bahwa fenomena alam bisa terjadi di danau. Saudara. Nah, waktu kita melihat hal seperti itu, akhirnya menjadi satu hal, yaitu apa? Bagaimana kita perlu untuk menjadi orang-orang yang sadar bahwa apa? Bahwa dari segala fenomena alam itu, justru Allah menyatakan kuasanya melalui pribadi Yesus Kristus. Sampai danau dan angin pun taat padanya. Dan kita coba lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 12. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 12, Saudara.